Demokrasi adalah salah satu konsep politik yang paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Gagasan tentang demokrasi berasal dari Yunani kuno, di mana kata demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan, menjadi sistem di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam konteks modern, demokrasi menawarkan partisipasi langsung maupun tidak langsung rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Secara sederhana, demokrasi memberikan hak suara kepada setiap individu, memungkinkan masyarakat untuk memilih wakil yang akan membuat kebijakan dan hukum yang mempengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi mulai mendapatkan tempat dalam sejarah Indonesia sejak era kolonialisme. Meskipun pemerintahan kolonial Belanda tidak menerapkan demokrasi, gagasan tentang kebebasan dan hak politik mulai tumbuh di kalangan intelektual Indonesia pada awal abad ke-20. Kesadaran ini semakin menguat ketika para pemimpin pergerakan nasional seperti Soekarno, Hatta, Syahrir dan tokoh-tokoh lain berjuang untuk kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai titik balik yang penting, di mana republik yang baru merdeka tersebut menyatakan komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, termasuk kebebasan berserikat dan berkumpul, yang kemudian menjadi dasar bagi kemunculan partai-partai politik. Partai politik adalah bagian penting dalam sistem demokrasi modern. Di seluruh dunia, partai politik berfungsi sebagai perantara antara rakyat dan pemerintah. Mereka mengumpulkan aspirasi rakyat dan membuat kebijakan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan publik. Di Indonesia, partai politik mulai muncul tak lama setelah kemerdekaan. Partai-partai tersebut memainkan peran penting dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Setelah kemerdekaan, partai politik di Indonesia berkembang pesat, terutama dengan diterapkannya sistem parlementer di awal kemerdekaan. Pada periode ini, partai politik seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Nahdlatul Ulama atau NU mulai berdiri dan menjadi kekuatan utama dalam kehidupan politik Indonesia. Masing-masing partai memiliki ideologi yang berbeda, mulai dari nasionalisme, Islam, hingga komunisme. Partai-partai tersebut berlomba-lomba untuk mempengaruhi kebijakan negara, dan seringkali terjadi perdebatan politik yang sengit di antara mereka. Namun, perkembangan partai politik tidak selalu berjalan mulus. Pergantian sistem politik dari parlementer menjadi presidensial di bawah Soekarno, dan akhirnya beralih ke Orde Baru di bawah Soeharto, menyebabkan perubahan besar dalam dinamika partai politik di Indonesia. Pada masa Orde Baru, jumlah partai politik dikendalikan ketat oleh pemerintah, dan hanya 3 partai besar yang diizinkan beroperasi, Golongan Karya atau Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Sistem ini menekan kebebasan partai politik dan mempersempit ruang demokrasi. Tahun 1998 menjadi momen penting bagi kehidupan politik Indonesia ketika rezim Orde Baru runtuh. Jatuhnya Soeharto memicu era reformasi, yang membuka jalan bagi liberalisasi politik dan demokrasi. Salah satu dampak utama dari era ini adalah kebebasan mendirikan partai politik. Berbagai partai politik baru pun bermunculan, dan sistem multipartai kembali berkembang. Sejak saat itu, partai-partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan banyak lagi partai-partai lainnya bermunculan dan menjadi aktor utama dalam panggung politik Indonesia. Pada pemilu-pemilu setelah reformasi, Indonesia menyaksikan keberagaman partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan platform yang berbeda-beda. Pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden, anggota DPR, dan kepala daerah memberikan kesempatan bagi rakyat untuk lebih terlibat dalam proses politik. Kebebasan yang diberikan kepada partai politik pasca reformasi tidak serta-merta memperbaiki kualitas demokrasi. Justru, semakin banyak partai politik, semakin kompleks masalah yang muncul, yang paling jelas terlihat adalah maraknya kasus korupsi yang melibatkan para politisi dan partai politik itu sendiri. Kasus-kasus korupsi besar seperti kasus Hambalang, kasus IKTP, hingga banyaknya kepala daerah dan anggota DPR yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menunjukkan bahwa korupsi bukanlah masalah yang bisa diabaikan. Banyak politisi dari berbagai partai terlibat dalam skandal-skandal korupsi besar yang merugikan negara dan rakyat. Fenomena ini jelas menimbulkan tanda tanya, mengapa dengan semakin banyaknya partai politik, justru kasus korupsi semakin marak.
Bukankah demokrasi, dengan partai-partai politik sebagai pilarnya, seharusnya memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan? Lahirnya partai politik di Indonesia membawa harapan besar bagi penguatan demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam perkembangannya, partai politik justru menjadi sarana bagi sebagian politisi untuk melakukan korupsi. Masalah ini menuntut refleksi mendalam dan upaya serius dari semua elemen bangsa untuk memperbaiki sistem politik yang ada. Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah bagaimana kita bisa menciptakan sistem demokrasi yang benar-benar bersih dan transparan, di mana partai politik berfungsi sebagaimana mestinya, yakni sebagai perwakilan aspirasi rakyat, bukan sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau golongan.